Kembali di chapter 4, kita bakal belajar tentang operator matematika. Jadi, di golang itu ada operator plus, terus minus, kali, bagi, sama modulus. Oke, langsung aja kayak biasa. Package main, import fmt, sama function main. Kita pengen variabel penjumlahan itu tipe ditanya integer. Nah, misal 2 ditambah 1, pakai angka yang kecil aja ya. Bikin lagi variabel penjumlahan pengurangan, 3 dikurangi 1, terus variabel perkalian integer, 2 dikali 3, variabel pembagian 6 dibagi 2 misalnya, dan terakhir variabel modulus integer 5 modulus 2. Nah, kita bakal panggil variabelnya dan bakal lihat apakah hasilnya sama kayak perhitungan. Harusnya ini 3, terus ini 2, dan seterusnya. Coba ya. fmt printline, ada penjumlahan, terus pengurangan, perkalian, pembagian, dan terakhir ada modulus. Coba kita run. Oke, benar, ini 3, terus ini 2, ini 6, benar ya, 6 bagi 2, 3, dan 5, modulus 2, itu 1. Modulus itu hasil sisa bagi, jadi kalau 5 dibagi 2 itu kan 2,5, tapi kan di sini integer, bilangan bulat, jadi 5 dibagi 2 itu 2 sama 2, sisa 1, ya kan? 2 sama 2 itu 4, sisanya 1, 5. Jadi 1 sisanya. Gitu. Terus gimana kalau coba bikin kayak gini? Variabel penjumlahan 2 itu dari variabel penjumlahan ditambah 10. Misal ini penjumlahannya kita ganti jadi penjumlahan 2. Apakah hasilnya bakal jadi 13 karena ditambah 10? Coba ya. Ya, benar, jadi angka 13 karena variabel penjumlahan yang tadinya berjumlah 3 ditambah 10 jadi 13 gitu. Terus gimana kalau variabel ditambah variabel? Ini misalnya variabel penjumlahan 3 itu sama dengan penjumlahan yang tadi yang di awal ditambah penjumlahan 2. Gimana coba tadinya? Apakah tetap jadi 13? 16? Kok bisa 16? Sebentar. Oh iya benar, 16. Karena penjumlahan yang pertama ini hasilnya 3, terus penjumlahan yang kedua itu 3 ditambah 10 jadi 13, dan 13 ditambah 3 hasilnya 16. Jadi gitu, bener ya hasil penjumlahannya. Tapi sebenarnya ada cara lain buat bikin operator mulai itu dari penjumlahan sampai modulus. Cara tuh kayak gini. Ini kita coba hapus dulu. Ini juga. Nah gini. Kita bakal bikin variabel baru, namanya variabel A aja deh. Integer angka 1 gitu, dari gampang. Terus
bisa dibilang kayak gini, A ditambah sama dengan 2. Apakah bakal jadi 3? Ya, jadi cukup pakai ini aja. Ini juga udah bisa buat bikin operator. Gimana kalau pakai pengurangan? Apakah bakal jadi -1? Iya benar. Jadi bisa kayak gini aja, cukup misalkan minus sama dengan, terus bisa juga kali sama dengan, bagi sama dengan, gitu. Kalau kali sama dengan ya pasti hasilnya tetap 2. Tapi kalau ini 3 harusnya 6 sih. Ya benar. Nah, terus kita bakal belajar pakai FMD scan kayak gini nih. Kan kita udah bikin variabel A, tipe datanya itu integer alias bilangan bulat, tapi coba dikosongin, kan bakal 0. Kalau variabel integer yang nggak ada angkanya, nggak ada isinya, ya bakal 0. Tapi bisa diisi pakai FMD scan. Caranya kayak gini, FMD scan, dan kita bakal isi variabel A yang ini. Jangan lupa kalau mau pakai FMD scan itu ditambahin tanda sama dengan, dan maksudnya, sorry, tanda dan A. Kalau kita run, kosong kan, nggak ada apa-apanya. Kita harus masukin dulu mau angka berapa. Misal 3. Nah, 3. Biar lebih jelas, kayak gini nih. FMD print, masukkan angka untuk variabel A. Ini misal, biar lebih jelas. Berapa nih? Masukin 3 gitu. Biar lebih jelas lagi, mungkin bisa tambah kayak gini. Angka yang dimasukkan adalah, nah coba gini, kayaknya lebih baca. 1, 2, 3. Nah, angka yang dimasukkan adalah 1, 2, 3 gitu. Jadi kita bisa masukin value pakai FMD scan. Gimana kalau kita bikin semacam kalkulator pakai FMD scan ini? Bisa, caranya tuh kayak gini. Angka pertama, berarti kita bikin lebih dari satu variabel. Kita kasih B, mungkin B, angka pertama di copy aja biar cepet. Angka kedua, habis itu ini B. Nah, di print line-nya itu kita bikin gini aja, A ditambah B, terus ada A dikurangi B, A dikali B, sama A dibagi B. Oke, langsung aja kita run. Angka pertama misal 10, terus angka keduanya 2. Nah, A ditambah B 12, A dikurangi B itu 8, A dikali B 20, dan A dibagi B itu 5. Karena kode ini udah nggak dipakai, kita komen aja. Langsung aja kita bikin. Soal pertama, waktu itu pernah kita disuruh buat hitung luas dan keliling persegi panjang. Jadi langsung aja, package main import fmt function main. Bakal bikin variabel, berarti kan ada luas sama keliling. Rumusnya itu kalau luas berarti lebar panjang, lebar kali panjang. Kalau keliling itu 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi kita perlu variabel lebar, panjang, keliling, sama luas. Tipe datanya integer. Terus biar lebih jelas kita kasih fmt print, masukkan lebar,
fmt scan berarti lebar. Kemudian biar sempat kita copy aja, masukkan panjang, dan ini juga panjang. Nah, dari sini berarti golanya udah bisa nangkep angka yang kita masukin karena udah ditangkap sama scan. Habis itu tinggal rumusnya gimana. Keliling itu rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Terus kalau luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Tinggal di print aja outputnya. fmt print line, kelilingnya adalah keliling dan luasnya adalah variabel luas. Nah, coba kita run gimana hasilnya. Lebarnya 10, panjangnya 25. Oke, jadi ketemu kelilingnya itu 70 dan luasnya adalah 250. Coba lagi pakai yang baru. Lebarnya 2 dan panjangnya 4. Keliling 12 dan luasnya adalah 8. Oke, jadi gitu cara bikin rumus buat hitung luas dan keliling versi panjang. Kemudian kita bakal lanjut ke soal yang kedua. Ini kita komen aja karena udah dipakai. Soal yang kedua itu kita bakal hitung harga diskon. Jadi gini, ada orang beli barang, kemudian barang yang dia beli itu dapat diskon. Terus kita hitung berapa harga akhirnya setelah barang itu didiskon. Langsung aja kita bikin variabel, berarti ada harga asli, kemudian diskon. Setelah itu rumus diskon, dan terakhir harga diskon. Buat tipe darahnya kita nggak pakai integer, kita bakal pakai float 32. Kenapa nggak integer? Karena rumus diskon itu kan misalnya diskonnya 20%, berarti 20 dibagi 100, hasilnya 0,2. Karena angkanya itu 0, ada komanya, makanya pakai float 32, pakai float, nggak pakai integer gitu. Kemudian kita masukin angka-angkanya pakai fmt scan, harga asli. Oh ya, biar jelas pakai ini nih, fmt print harga asli tuh. Kemudian diskon, berarti kan diskon tuh dalam persen ya bentuknya. Gini deh, persen diskon gitu. Terus ini kita pakai diskon karena ini buat masukin diskonnya berapa. Kalau udah dapet, Golang udah nerima angka harga asli sama udah nerima diskonnya, tinggal rumusnya gimana. Rumus diskon itu kan berarti diskon dibagi 100. Oh ya, jangan lupa ke sini ya, kasih tanda kurung. Diskon dibagi 100 dikali sama harga asli, itu rumusnya. Terus buat harga diskon berarti sama dengan harga asli dikurangi sama rumus diskon, ya enggak? Dan terakhir bakal kita tampilin hasilnya pakai fmt print line. Biar lebih jelas, ini kita ketik aja harga aslinya adalah, berarti variabel harga asli
Ini nggak usah pakai spasi karena kalau FMP printan kan udah ada ini udah ada spasinya otomatis yang pernah kita bahas di chapter 1. Terus habis itu berarti harga diskon. Harga asli berarti harga setelah diskon gitu. Coba kita run gimana hasilnya. Misal harga aslinya itu 50.000, dapat diskon 50%. Nah, ini ya. Setelah dapat diskon berarti harganya bakal jadi 25.000. Gimana kalau kita pakai yang lain? Harganya 1 juta, terus diskonnya 20%. Bentar, kok jadi ada gini harga aslinya? Bentar, kayaknya kegedean angkanya, kegedean. Pakai angka yang kecil coba. 100.000 deh. 100 diskonnya 35%. Nah, jadinya sisanya tinggal 65.000 setelah diskon. Jadi gitu. Kita udah ngerjain 2 soal yang pernah dibahas di praktikum. Yang pertama tadi luas dan keliling persegi panjang, dan yang kedua adalah kalkulator buat menghitung diskon. Terakhir deh sebelum selesai nih chapter 4-nya. Kalau misal harganya itu 250.000, terus diskonnya 10%, dari berapa? Oke, sip. Kita bakal kembali di chapter selanjutnya, di chapter 25.